Berikut ini adalah sebuah kesaksian yang disampaikan oleh Abah Haji Roma Irama mengenai seorang mantan muhibbin dari kalangan pengusaha, bahwa dengan adanya PWILS, beliau itu sangat bersyukur dengan adanya PWILS dan bukan sebaliknya. Terakhir, kemarin ada pengusaha besar bicara sama saya, Bang Haji, sekarang saya hidup tenang. Kenapa? Sejak ada PWI saya tenang hidup, Bang Haji. Sebelumnya Masya Allah, sepanjang tahun Bang Haji saya dirongrong oleh Mbak Alawi. Itu subuh-subuh saya buka pintu rumah udah kumpul habis. Saya tanya, kamu dari mana? Dari mana? Ada yang dari Gresik, ada yang dari Cirebon, ada. Masya Allah, ada apa? Nah, ada proyeknya, orang minta duit, nggak kecil. 15 juta, 10 juta, 100 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bersama-sama bersilaturahmi, bermuajah, bertatap muka dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, kemenangan kayak Allahiron wa batinan, amin ya rabbal alamin. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa alhamdulillah pada tanggal 27 Juli 2025 alhamdulillah telah dilantik pengurus-pengurus PWILS Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah se-Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tentu ini adalah satu hal yang patut disyukuri oleh kita semua, dan saya ucapkan selamat kepada pengurus-pengurus yang telah dilantik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan semangat, menambahkan kecintaan terhadap tanah air, kecintaan terhadap bangsa, kecintaan terhadap para leluhur-leluhur Nusantara. Dan tentunya ini semuanya dilakukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun banyak upaya-upaya framing yang dilakukan oleh para mantan, para mukibin atau dari kalangan kabib-kabib, bahwasanya PWILS itu adalah PKI. Atau kalau memang PWILS itu adalah PKI atau neo PKI, itu tinggal dilaporkan saja kepada pihak yang berwajib. Dan juga fitnah-fitnah yang lainnya. Tentu itu semua merupakan upaya-upaya framing yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, baik itu dari kalangan kabib atau kibin ya. Dan tentu alhamdulillah sekali lagi dalam acara kemarin di kediaman Abah Haji Roma Irama itu telah dilaksanakan pelantikan para pengurus PWILS, dan itu alhamdulillah. Kemudian berikutnya, dari apa yang disampaikan oleh Abah Haji Roma Irama mengenai pengalaman beliau tentunya ya, yang tentu itu merupakan satu hal yang luar biasa, karena pengalaman itu merupakan guru yang terbaik sebagaimana yang banyak dikatakan oleh para bijak. Dan tentu ada satu hal yang menarik yang beliau sampaikan dalam sambutannya atau ceramahnya dalam acara itu ya, bahwa ada salah satu pengusaha yang dia itu merasa bersyukur dengan adanya PWILS, karena dengan adanya PWILS itu kabib-kabib, oknum-oknum kabib yang dawir ke rumahnya itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi, alhamdulillah. Karena sebelum ramainya polemik nasab ini, sang pengusaha ini yang namanya tidak disebutkan ya, itu ketika subuh-subuh
membuka pintunya itu sudah berjajaran itu oknum-oknum kabib yang sudah ada di depan rumahnya ya. Ada yang minta sekian juta, puluhan juta, ratusan juta, dan seterusnya ya. Dan itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan selalu ditanamkan ke dalam pikiran para mukibin akan tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika apa yang mereka inginkan itu tidak dipenuhi, apa yang mereka minta itu tidak diberi. Tentu ini adalah contoh-contoh ya dari penyalahgunaan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, meskipun sampai saat ini itu belum bisa dibuktikan ya, dan belum mampu untuk membantah tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan di sisi itu atau dari sisi yang lain, saya pun juga memberikan atau mengajak lah ya kepada teman-teman PWLS dimanapun berada untuk selalu berpegang teguh terhadap apa yang telah diajarkan oleh leluhur-leluhur kita. Apa itu diantaranya adalah menjaga adat ketimuran gitu ya. Artinya menjaga ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para salafus salihun, kemudian juga para leluhur-leluhur kita bangsa Indonesia di masa lalu. Artinya jangan kemudian ketika PWLS itu dipuji dengan sedemikian rupa kemudian kita itu silau, tidak boleh. Tetapi tetap harus mengedepankan adab, harus mengedepankan akhlak dalam segala hal. Ya, karena semakin lama PWLS itu akan menjadi besar dan menjadi sebuah organisasi yang memiliki nilai yang istimewa. Oleh karenanya ya, saya pun sebagai salah satu pengurus PWLS di pusat ya, itu mengajak teman-teman PWLS untuk menjaga adat ketimuran bangsa Indonesia ini dan tentu mengedepankan kebenaran, sehingga niat kita itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak hal yang dapat kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Abah Haji Roma Irama dalam ceramahnya. Yang diantaranya itu adalah motif kenapa beliau itu sampai memiliki perhatian yang begitu besar kepada PWLS. Bahkan beliau menyediakan tempat pelantikan PWLS Jabodetabek itu di tempat beliau, di kediaman beliau ya. Ada satu hal yang melatar belakanginya. Dan pada intinya adalah untuk menjaga agama, menjaga bangsa, menjaga tanah air kita dari upaya-upaya yang dilakukan oleh para oknum-oknum yang meskipun jumlahnya mereka itu banyak ya, tapi oknum ya, yaitu upaya untuk penjajahan spiritual, penjajahan intelektual, penjajahan budaya, penjajahan tradisi. Sehingga yang seperti ini nih, saya pakai peci hitam ya, dan juga ini kain Kalimantan, kain Dayak ini. Itu mungkin ini dianggap oleh mereka itu dengan bid'ah dan tidak islamin gitu ya. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya, kata oknum-oknum mereka mengatakan ini tidak pernah dipakai Rasulullah, ini juga tidak pernah dipakai Rasulullah, dan ini juga tidak pernah dipakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu itulah ya, tentu itu yang perlu diluruskan. Oke, langsung saja mari kita simak dari ya, penyampaian ceramah yang disampaikan oleh Abah Haji Roma Irama dalam acara pelantikan tersebut ya. Dan tentu kita mengambil banyak ilmu, banyak pengalaman, karena beliau itu lama bersinggungan dengan para oknum-oknum tadi itu. Sehingga beliau setidaknya itu membongkar, membukakan kepada kita semua agar mata kita itu melek ya dengan fenomena-fenomena yang beliau alami itu untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Silakan. Ini memang bukan acara tablik akbar. Oh ya, bukan. Makanya manusia kaya yang hadir. Ini adalah acara pelantikan. Gantikan.
PWLS Jabodetabek. Alhamdulillah, pelantikan telah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Bahwa PWLS memang harus disebarkan ke seluruh Ya. Indonesia, Ya. sampai ke pelosok-pelosok negara Indonesia harus ada PWLS. Teman-teman saya ada dari ulama, ada dari politisi, Ulama, ada dari politisi, mubalik, balik, ada dari seniman, seniman. bertanya kepada saya, Bang Haji, kenapa Bang Haji ikut mendukung PWLS? Ya. Pertama jawabannya, udah tahu belum jawabannya? Padahal jelasnya di podcast itu di sidang rumah kan. Kenapa saya terpanggil untuk mendukung PWLS? Pertama, dari awal, karena PWLS ini satu-satunya organisasi massa, organisasi Islam yang peduli dengan untuk menjaga kehormatan marwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu-satunya organisasi yang peduli untuk di Indonesia ini tidak ada kuburan-kuburan palsu Ya. yang akan mengubah sejarah bangsa Indonesia ke depan. Karena PWLS ini satu-satunya organisasi yang peduli menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari rencana hegemoni teman-teman kita para Baharari yang begitu TSM, SM, terstruktur, sistemik, masif, sistemik masih mau 3 ya. Indonesia. Innalillahi rajiun. Ini indikator-indikatornya nggak perlu dijelaskan di sini karena sudah sangat terang benderang kehilangan terang matahari siang hari ini. Itulah yang menyebabkan saya terpanggil oleh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa takum minkum ummatin yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang sungguh menyeru kepada kebenaran, menyeru kepada hal-hal yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung. Saya terpanggil. Kenapa? Ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Kemungkarannya telah jelas. Sebagaimana tadi kita utarakan, berbagai macam kemungkaran dipertontonkan di hadapan umat Islam, di hadapan bangsa Indonesia. Bagaimana khurafat-khurafat Kitab-kitabnya yang banyak itu. merendahkan marwah Rasulullah SAW. Innalillahi rajiun. Allahumma shalli alaihi. Kalau ada orang yang mengatakan saya Mi'raj pernah ngirat ke seluruh Mekah, itu Iya, badang, Bang. merendahkan Rasulullah. Nah, Karena hanya Rasulullah SAW yang diizinkan Mi'raj ke Sidratul Muntaha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada satu orang mengatakan saya Mi'raj ke Sidratul Muntaha, jangan banyak-banyak satu kali saja. Ini sudah menghina Rasulullah. Apalagi 70 kali sehari. itu fil bidayah. Oh, Rendahkan 7 Rasulullah. kali 3. 2100. Kalau ada orang mengatakan, saya bisa memadamkan api neraka. Itu Syekh Ini Bakar bin menghina Salim. Rasulullah SAW, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Bakar bin Dan Salim. dia mengatakan itu, saya bisa memadamkan neraka. Hinaan terhadap Allah, Innalillahi. hinaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemusyrikan yang mereka lakukan. Ada orang mati kalau ditanya Man Rabbuka, katakan Habib Abdullah. Mana juga Habib Abdullah. Masya Allah ya itu. Kemusyrikan yang nyata. Kalau Anda punya hajat, punya maksud, adik, pasang saja foto Habib, minta sama Habib,
Masya Allah, apakah antum nggak lihat umat Islam dari bangsa Indonesia? Kemusyrikan yang mereka ajarkan di tengah-tengah umat Islam. Belum lagi pendawiran. Wallahil Sumpah beliau. banyak pengusaha yang telah tersadarkan. Banyak, tidak hanya satu ya. Banyak pengusaha tersadarkan dan bicara sama saya. Terakhir kemarin ada pengusaha besar bicara sama saya, Bang Haji, sekarang saya hidup tenang. Kenapa? Sejak ada PWI saya tenang itu, Bang Haji. Alhamdulillah. Sebelumnya Masya Allah sepanjang tahun Bang Haji saya dirongrong oleh alami. Itu subuh saya buka pintu rumah boleh kumpul tapi Innalillah. saya tanya kamu dari mana, ada dari Gresik, ada yang dari Cirebon, ada Masya Allah, ada apa? Nah, ada proyek yang orang minta duit, nggak sih. 15 juta, 100 juta. 15, 10, 100. Saya mau ngumpet Bang Haji. Takut juga ya Allah. Aduh, masalah doktrinnya Pak. Saya ketemu nih, ya Allah, nanti saya dapat syafaat. Akhirnya saya mau dulu. Masya Allah, berat jiwa saya. Doktrin yang Sampai yang begitu. rakar. Karena ancaman mereka, ini buat dari. Lah, Kalau enggak dapat syafaat. Nah, surga saya. Ada yang menyesatkan walaupun kamu ibadah tunggang-tungging karena cinta sama Allah, gak bakal masuk surga. innalillah. Walaupun kamu sholat ribuan sholat, kalau nggak sayang sama Allah, gak bakal masuk surga. Ini doktrin yang menyesatkan. Nah, Siapapun umat Islam yang diam, bangsa Indonesia yang diam, Masya Allah. Itu dalam soal akidah. Dalam soal dawir. Banyak yang teraniaya dan demi ada TNI, PWI, mereka merasa sudah terbebas. alhamdulillah. Alhamdulillah, Bang Haji. Sekarang kalau mereka datang gosip, Masalah. PWI telah mencelakkan. Alhamdulillah. Nah kemudian, bahwa mereka mau menjajah Indonesia, ini pun bukan hoax. Terang benderang di media sosial. Apa tujuan membuat kuburan-kuburan palsu? Untuk mengesankan kepada anak cucu kita. Lihat nih, Indonesia ini berhalali ratusan tahun. Yang dari Islam di sini berhalali kalau enggak lu masih menunggu pohon. Masya Allah, ditelikung itu langsung. Kemudian disimpangkan sejarah NU. Disimpangkan sejarah Wali Songo, disimpangkan sejarah Indonesia, paham dan terakhir mereka mengatakan, ya Allah, pintu dari Indonesia milik Aulia Tarik. Ya Allah. Siapa yang mau marah? Kalau punya rasa tentang nasionalisme, siapa yang mau marah? Itu marah nggak? Kenapa marah? Mau dijaga. Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman saya, kenapa? Itu sebabnya saya bersimpati dengan perjuangan dari Indonesia. Maka saya katakan PWI ini harus terus diperoleh, harus eksis di tiap kelurahan di Indonesia. Kenapa? Mereka ini sudah berakal dengan umat Islam yang tidak mampu mengantisipasi doktrin mereka. Tapi kita ini tengah berjuang fisabilillah. Maka pertama yakinilah, tanamkan niat yang lurus lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Tanamkan begitu. Salatku, ibadahku, hidupku, perjuanganku, motivasinya lillahi ta'ala. Tidak boleh ada tendensi lain selain lillahi ta'ala. Yang kedua, luruskan hati kita untuk menjunjung tinggi kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Niatkan tanamkan itu. Billahi ta'ala menjaga marwah kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan caranya bagaimana? Tetap mengacu kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan dalil, dengan ilmu, bil hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Kalau mereka pakai caci maki, kita pakai bahasa cinta. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ini akhlak Nabi. Kita berjuang untuk membela Nabi, maka harus menggunakan akhlak Nabi dalam perjuangan. Sungguh telah datang seorang Rasul dari bangsamu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau berat atas penderitaan umatnya. Assalamualaikum, ingin kalian umat ini bahagia selamat dunia. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dengan orang-orang beriman, beliau sangat mencintai, sangat kasih sayang. Kalau kita membela Allah dan Rasulnya, maka pola perjuangannya pun harus searah dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa kita mau berjuang? Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya bi amrihi wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Sadaqallahul azim. Katakan ya Muhammad, apabila bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, teman-temanmu, perniaga harta yang engkau usahakan, perniagaan yang engkau takut ruginya, dan rumah-rumah tinggal yang kamu diami itu, kalau itu semua